Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purnomo. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. Jaringan internet tersebut yaitu satu, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat dan kemudahan dalam mengaksesnya. Dua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik konsumen maupun pihak produsen dan penjualan atau retailer. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Faktor pendukung e-commerce: 1. Cakupan yang luas. 2. Proses transaksi yang cepat. 3. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik atau secara 4. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif. 5. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah dan aman dan akurat. 3. Jenis-jenis transaksi e-commerce: 1. Business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. 5. Non-business electronic commerce. 6. Intra-business atau organisasional electronic commerce. 4. Keuntungan e-commerce. 1. Keuntungan e-commerce bagi konsumen. A. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat. 2. Keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, tanpa kesalahan, tepat dan waktu. 3. Keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu mengapa sih kita perlu menggunakan e-commerce. Ada beberapa alasan. Yang pertama, iklan dapat diupdate setiap waktu dengan biaya yang murah. Dan yang kedua, iklan dapat menjangkau kalangan lebih luas dan dari semua kalangan. Dan yang ketiga, biaya penerbitan iklan relatif lebih murah dibanding televisi dan media cetak. Yang keempat, lebih interaktif dengan target konsumen dan memungkinkan terjadinya interaksi. Dan saya akan menjelaskan model e-commerce di perusahaan dan masyarakat. Yang pertama ada business to customer. Model ini bisa digunakan oleh perusahaan ke konsumen dan bisa menyasar sampai konsumen individu. Contohnya pembelian barang retail dan travel. Yang kedua, business to business, merupakan perdagangan antar perusahaan di mana perusahaan sebagai penjual dan pembeli dari perusahaan lain. Dan yang ketiga, consumer to consumer, merupakan wadah untuk antar konsumen melalui transaksi perdagangan. Contohnya seperti aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lainnya. Dan yang terakhir, mobil dan sosial e-commerce.
Model ini adalah jenis pemanfaatan e-commerce sederhana. Penjual dan pembeli dapat berjualan melalui smartphone dan media sosial yang dimiliki. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan ke pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufriadi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi inovatif dan e-commerce. Aplikasi e-commerce yang berbasis Android yang terdiri dari yang pertama Shopee. Shopee toko online yang populer dengan promo gratis ongkir ini memang begitu populer. Shopee memiliki kantor pusat berlokasi Singapura. Akhir-akhir ini Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Contohnya, aplikasi e-commerce yang akrab dengan warna oranye ini menyediakan berbagai metode pembayaran, misalnya dengan metode transfer internet, m-banking, dan COD. Yang kedua, Lazada. Lazada merupakan salah satu contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobil yang menyediakan banyak pilihan produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, Blibli. Blibli merupakan platform yang dirilis oleh PT Global Digital Niaga yang didirikan pada tahun 2010. Platform ini bekerjasama dengan provider teknologi, mitra logistik, mitra partner, dan backing partner yang terbuka. Tak terheran jika sistem back-end dan platform ini dikenal berkualitas dan nyaman digunakan. Dan yang kelima, Sorabel. Aplikasi e-commerce yang berbasis Android berikutnya adalah Sorabel. Bagi yang suka belanja fashion secara online, pasti sudah tidak asing dengan platform ini. Sorabel dikenal memasang harga jujur namun dengan kualitas fashion yang tidak perlu diragukan. Salah satunya fitur unggulan adalah coba dulu baru bayar. Dan yang kelima, JDID. Aplikasi ini jual beli online yang berasal dari Tiongkok namun cukup populer di Indonesia. Nama JDID ini memang khusus untuk bangsa pasar Indonesia. Platform ini dikenal dengan penjualan barang elektronik di antaranya adalah smartphone, komputer, laptop, smart device, tablet, televisi, peralatan kantor, dan lain-lain. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir adalah Zalora. Zalora ini bisa menjadikan pilihan e-commerce yang tepat bagi yang sedang tampil di fashionable atau sekedar sedang mencari pakaian dan kebutuhan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulis. Saya sebagai presentator yang terakhir dari beberapa presentator yang sebelumnya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan layanan dan dukungan terhadap aplikasi e-commerce, bahwa ada beberapa tahapan yang harus dan perlu kita terapkan dalam aplikasi e-commerce, yaitu yang pertama ada yang namanya infrastruktur, yang kedua ada juga yang namanya pembayaran secara elektronik. Kita bedah bersama-sama. Pertama, ada infrastruktur e-commerce, bahwa infrastruktur dari e-commerce ini membutuhkan berbagai macam jenis perangkat, baik itu secara jaringan ataupun perangkat lunak dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya komponen-komponen utama, yaitu yang perlu kita gunakan seperti web server ataupun dukungan web server dan jaringan seperti itu. Yang kedua, ada juga yang namanya pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini merupakan salah satu bagian
untuk bagaimana cara kita berbisnis, untuk bagaimana cara kita membuka lowongan pekerjaan, baik itu secara pembayaran secara elektronik maupun pembayaran secara tradisional. Adapun ini ada beberapa pembayaran dalam sistem pembayaran elektronik. Pertama ada yang namanya cek elektronik. Kedua ada yang namanya kartu kredit elektronik. Sehingga kita kalau kita mau beli apapun ataupun membayar apapun, kita cuma menggunakan kartu ataupun yang disebut dengan gesekan. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa hidup sekarang ini perlu dengan banyak yang namanya kenyamanan dan kemudahan. Sehingga kalau kita mau beli apapun tidak cukup hanya menggunakan uang, cukup menggunakan dengan gesekan ya sudah. Gitu. Ada yang selanjutnya ada yang langsung menggunakan pembayaran tunai, pembayaran tunai elektronik, langsung menggunakan yang namanya uang. Dan yang selanjutnya ada smart cards, dan yang selanjutnya ada pembayaran person to person. Artinya apa? Artinya bahwa pembayaran jenis ini merupakan pembayaran yang terbaru dan tercepat perkembangannya. Pembayaran ini memungkinkan transfer dana di antara dua individu, semisal dengan Dana dan BCA. Itu kan membutuhkan faktor ataupun dua aplikasi, yaitu aplikasi Dana dan BCA. Ini adalah perkembangan yang sangat cepat. Dan yang terakhir ada transfer dana dan secara elektronik, ada electronic wireless, ada kartu pembelian atau progressive cash. Ya, cuma itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa dalam sistem pembayaran ini, dalam sistem pembayaran layanan dan hubungan ini ada beberapa poin, diantaranya adalah kartu kredit elektronik, ada juga yang namanya pembayaran tunai elektronik, ada juga yang namanya cek elektronik, ada juga yang namanya pembayaran person to person dan sebagainya. Cuma itu yang dapat kami sampaikan pada momentum hari ini. Jika banyak benarnya itu mutlak dari Allah, dan jika ada banyak salahnya itu mutlak dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.